Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan Nia Subiakto. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita hari ini mau ngobrol tentang beberapa isu yang memang makin panas. Jadi sejak Pak Prabowo masuk BOP, adanya MBK, KDMP itu kan semuanya panas. Tapi sementara kita skip dulu itu. Jadi kita pendalamannya itu lebih kepada style Pak Prabowo yang harus kita baca, karena ini kalau tidak ada perubahan, kita yang harus mengantisipasi kira-kira resikonya apa begitu. Ya, jadi karena apa ya, MBG, KDMP, BOP itu kan sudah banyak masukan, termasuk makian, segala macam. Tapi ya kembali lagi terserah kepada pemerintah, apakah itu mau didengar untuk bisa merevisi atau paling tidak mereview seperti yang kita harapkan. Jadi seperti MBG itu kan tidak harus diberhentikan, tapi maksudnya itu harus direview untuk dialokir, di cluster lagi supaya nanti hasilnya lebih baik itu. Programnya bagus, ya kan? Seperti KDMP juga kan seperti itu. Bagus programnya. Cuma kalau sekali bangun 80.000 koperasi dengan persiapan yang dadakan seperti itu nanti akhirnya kan apa ya? Nah, akhirnya akan muspro gitu. Kalau BOP sudah banyak lah dikomentari macam-macam pakar dan sebagainya, dan mereka cukup kasar memberi masukan itu kepada Pak Prabowo kan. Ya, pakar-pakar itu kan nggak sembarangan tuh Pak. Ya kita tidak tahu sedalam apa dia dekatnya dengan Trump dan sebagainya, karena kalau menjadi kiblat Pak Prabowo, presiden yang paling kacau di dunia sekarang itu kan Trump sekarang. Masa berguru sama orang yang pembohong hampir setiap jam, konon seperti itu kata Washington Post kan itu. Nah, tapi ini tadi stylenya Pak Prabowo kalau sudah maunya seperti itu terus nggak mau mendengarkan orang, ya memang repot kita. Ya kita akan menerima resiko dari seorang pemimpin seperti ini. Nah, kira-kira nanti resikonya seperti apa? Ya kita lihat. Jadi kalau kita ini ya, kan kemarin sampai keluar sampai penertiban kepada pengkritik pakar yang dituduh tidak suka kalau Indonesia maju. Terlalu jauh mengukirnya Pak Prabowo seperti itu. Ini masukan karena kami masih sayang dengan Republik ini dan Bapak yang kami pilih. Tapi kalau itu terus dianggap itu sebagai musuh, ya terus kita nanti gimana gitu. Nah ini kan sudah kebaca karena penertiban yang dilakukan ini kan ada dua kemungkinan, pembungkaman atau penghilangan kan gitu kata kawan-kawan. Karena begitu kemarin ngomong ini ada informasi dari intelijen dan sebagainya, 2 hari setelah itu terus tiba-tiba wakil ketua Kontras disiram air keras gitu kan. Nah, terus yang yang luar biasa lagi, yang nyiram air keras ketangkep orangnya Bais gitu. Nah ini kan benang merahnya algoritmanya kan kebaca seperti itu. Nah ini kalau ditarik-tarik lagi ke belakang, sekarang kawan-kawan ini juga sudah banyak berkomentar. Ini tidak menutup kemungkinan ya gaya Orde Baru akan kembali diterapkan seperti itu. Karena kita punya pengalaman panjang dengan Pak Harto kan seperti itu. Ini yang harus diantisipasi. Tapi ya kita kadang-kadang nggak bisa terlalu naif juga karena Pak Prabowo juga hidup di lingkungan itu berpuluh tahun juga gitu dengan gaya itu. Kan bisa-bisa iya, bisa tidak kan seperti itu. Harapannya waktu itu karena kenapa kita milih Pak Prabowo karena ke bawah Pak Jokowi, harapannya adalah catatan masa lalu itu sudah bisa dikubur tentang apa sajalah yang kelam itu. Karena harapannya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kelanjutan apa yang sudah dibentuk Pak Jokowi. Tapi kalau tanda-tandanya seperti ini cukup mengkhawatirkan. Jadi kita cukup mengkhawatirkan, agak ugal-ugalan memang gitu. Nah, terus bicara beberapa kali ini kan kita lihat Pak Prabowo ketemu jurnalis, ada Najwa Shihab dan sebagainya yang dipanggil ke Hambalang ya. Nah, dari sana kan bicaranya soal apa ya? Soal Agrinas yang import mobil, katanya masa kita nggak bisa membuat merek sendiri dan sebagainya. Ini kontradiktif dengan apa yang dilakukan. Mula-mula dilantik pakai maung, sekarang maungnya entah ke mana. Konon katanya itu juga produknya nggak jelas juga, entah import dari mana, tiba-tiba harganya lebih tinggi. Nah, terus sekarang tiba-tiba kita punya merek-merek walaupun yang punya Jepang ya.
belum punya sendiri. Tapi itu kan sudah menjadi industri besar di negara ini, gitu. Jadi ada pajak, ada tenaga kerja dan sebagainya. Kok tiba-tiba kemarin dikagetkan dengan 105.000 unit dari India? Itu mengagetkan memang karena tidak pernah ngomong dengan DPRD, DPR, Direktur Agrinasnya ditanya juga lolak-lolok, gab-gab dan sebagainya. Ini menimbulkan tanda tanya besar gitu, Pak Prabowo. Sehingga kalau kalau letupan-letupan seperti itu yang jadi membuat kita was-was gitu, Pak. Jadi apapun yang Anda lakukan bicara soal efisiensi dan sebagainya, semuanya jadi tidak nyambung, gitu kan. Efisiensi mau seperti apa? Katanya mau buat apa ya? WFH, kerja, sekolah, semuanya bisa kok kita waktu COVID bisa. COVID dengan sekarang mungkin beda, Pak. Karena COVID tidak ada letupan apa geopolitik dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini kan karena urusannya beda karena perang teluk dan sebagainya ini bisa panjang bisa tidak kan gitu. Nah, efisiensi ini kan seperti apa gitu. Bapak mau melakukan efisiensi dari WFH, itu kalau saya hitung-hitung semua kendaraan yang dipakai, aparat, pejabat dan sebagainya nggak sampai 5% dari apa BBM itu yang dipakai. Ya kan? Terus apa? Kenapa tidak diefisienkan saja MBK dipotong 50%, KDMP ditahan dulu dan sebagainya. Sehingga kalau dari situ mungkin bisa dapat 300 triliun gitu. Jadi itu baru bicara efisiensi. Karena kalau bicara efisiensi itu dimulai dari yang besar, Pak, bukan dari yang remeh-remeh gitu. Saya pernah kerja juga kan. Jadi kalau istilahnya dulu cost reduction program gitu. Jadi semuanya ditekan. Tapi yang paling diambil adalah yang paling besar. Sehingga dia terasa gitu. Bukan yang kecil-kecil gitu. Kalau yang kecil-kecil ya nggak ngaruh gitu. Belum lagi kita dipusingkan oleh statement-statement Bahlil kemarin soal BBM ini gitu kan. Dia bilang, oh kita nggak beli minyak dari Timur Tengah, kita belinya dari Angola, dari mana-mana. Terus dia belinya bensin dari Asia Tenggara dan sebagainya dari Singapura. Loh, emang sumber minyaknya Singapura dari mana gitu? Belum lagi kita bicara supply demand kan. Kalau sudah shortage stock, kekurangan stok, ya yang berpengaruh itu di harga. Kan itu masalahnya sekarang. Sekarang sudah berapa harga minyak? $115 dari mulai 76. Itu kan sudah pasti mempengaruhi. Kita ikuti itu tiap hari. Jadi yang kayak gitu itu kan harusnya tinggal asal nyeletuk gitu. Tapi ya itu tadi karena memang menterinya Bapak itu kan asal mangap semua gitu kan. Dari dulu kan gitu. Menteri desa kayak gitu, menteri koperasi kayak gitu. Semuanya kacau gitu. Bahlil ini yang selalu mulutnya itu asal enteng saja begitu kan. Kita ini kayak dianggap apa, kambing congek aja. Rakyat ini sekarang dengan medsos yang begitu luar biasanya itu ya belajar banyak. Ada chat GPT, ada AI yang lain, bisa belajar banyak, ya kan? Jadi nggak boleh disembarangkan seperti itu. Nah, yang lain apa lagi? Uh, Kritikan makin masif sejak Bapak bicara soal penertiban itu. Jadi orang bereaksinya juga makin berani sekarang. Saya sedih Pak, udah berapa kali saya bilang, Bapak sebagai presiden sudah harganya makin tidak ada sekarang. Jadi dimarginalkan, diolok-olok, itu sebenarnya apa? Karena reaksi dari apa yang Bapak lakukan, kebijakan, belum lagi menteri-menteri seperti itu. Terus kemarin kita baru dengar bahwa Bapak juga banyak menerima laporan palsu. Nah Bapak sih nggak jeli, dilaporkan kepala BGN memotong sapi 19.000. Dari mana 19.000? Saya udah berapa kali katakan itu. Kita motong sapi 3.000 satu hari secara nasional gitu kan. Belum lagi apa, macam-macam. Jadi saya takutnya itu. Apalagi kalau katanya informasinya Bapak punya medsos kan di filter ya. Sebenarnya itu nggak boleh menurut saya. Jadi masuk saja disaring, dipilah, harus ada tim khusus gitu. Tapi bukan menghalangi semua masukan masyarakat tidak boleh disampaikan ke Bapak, itu salah menurut saya. Jadi bisa ditinjau, kalau perlu dibuat satu lembaga lagi, dibuat lembaga yang untuk mengontrol itu. Jadi kan, ya kementeriannya aja dikecilkan, sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya lagi kan gitu. Terus apa lagi? Bapak itu sekarang kan kalau idenya bagus, cuma letupan-letupan idenya itu kadang-kadang tidak mendasar gitu. Seolah-olah tidak ada persiapan.
bicara soal 12 yang saya catat aja janji kampanye sampai sekarang belum terrealisir kan. Pemberantasan korupsi, apa sajalah gitu. Jadi tidak ada yang bisa terukur, parameternya nggak jelas. Gentengisasi tiba-tiba nongol, gentengnya keluar entah kemana sekarang bicara apa listrifikasi gitu kan. Listrik mau bapak bangun 100 apa ya gigawatt itu sama dengan 100.000 megawatt pak. Itu tidak kecil. Jadi sekarang aja kita punya 67.000 mega itu cuma kepake 46.000 mega. Belum lagi PLN yang sekarang Bapak tahu utangnya 156 miliar per hari. Itu kan harus diberesin dulu sebelum dikasih beban tambahan. Kalau mau diinvest lagi mungkin cuma sekitar 30.000 tambahannya untuk listrifikasi kan. Bapak idenya bagus kan, mau kendaraan mau dilistrikan semua, terus kompor gas dan sebagainya. PLN suruh siap-siap dulu Pak. Ada 1,2 juta rumah tangga sekarang yang belum teraliri listrik. Itu harus diselesaikan dulu sebelum bicara kompor gitu. Karena subsidinya juga tidak berkurang. Karena sekarang ini kan harga listrik subsidi kan 415, padahal ongkos produksinya PLN 1.444. Itu kan harus dihitung. Jadi tidak sembarangan seperti itu. Masukan-masukan saya kayak gini kan harusnya apa ya? Apa tidak punya rencana kerja jangka panjang seperti GBHN dan sebagainya. Kok kesannya ini kan ganti presiden, ganti program dan sebagainya. Ini mungkin DPR juga perlu mereview ini. Jadi kalau handing over, serah terima itu kan ada yang jangka panjang yang memang harus dipertahankan sebelum ditambahin program baru yang urgent gitu. Yang jangka panjang ya bisa dibatalkan, bisa diganti, ya kan? Ini yang perlu inilah ya. Jadi rakyat ini Pak, pada akhirnya sekarang ini di mana-mana frustrasi. Frustrasinya itu karena apa? Ini belum dilaksanakan, ini sudah keluar lagi. Belum lagi nanti counternya itu yang betul-betul nggak masuk di akal. Seperti kemarin itu lah soal dana pendidikan digeser ke MBG. Yang Teddy bilang A, yang Habibur Rahman bilang B. Itu kan malu-maluin sebenarnya. Kalau mau bohong itu ya koordinasi dulu supaya bohongnya nggak kelihatan gitu. Paling nggak dibungkus dulu lah gitu ya. Nah, belum lagi sekarang Pak, kalau saya lihat ya Pak Prabowo, tiba-tiba orang cari panggung dengan kekisruhan ini. Kalau Bapak bicara soal, oh nanti asing masuk dan sebagainya, justru dengan kondisi yang Bapak buat itu, asing itu bisa masuk Pak. Kan kemarin ada informasi, ada dananya George Soros dan sebagainya yang sudah masuk. Itu kan harus diantisipasi dan Bapak lah yang tahu tentang itu gitu. Nah, ini kan kemarin seperti ya, sejak Bapak masuk BOP, Bapak terus ada ide untuk mendamaikan Iran dengan apa Israel dan Amerika. Loh, itu kan sudah cerita lama, Pak. Amerika dan Israel itu tidak mau ada Palestina, gitu kan. Jadi kalau Bapak masuk di BOP yang seperti dikasih masukan kawan-kawan itu, masa kita masuk kepada orang-orang yang menggilas Palestina kan gitu. Jadi pada bahasa Bapak tawarkan itu, reaksinya Iran kan negatif. Akhirnya dubesnya ke rumah Pak JK. Pak JK pun terus nerima. Pak JK ngumpulin bekas dubesnya kita juga. Nah Pak JK juga saya pikir ya nggak wise juga sekalian cari panggung gitu. Apakah ini untuk panggungnya pres lagi atau jadi wapres lagi. Padahal kalau Pak JK bijak itu harusnya kan bicara dengan Pak Prabowo bagaimana ini bisa didiskusikan dan sebagainya. Jadi tidak seperti itu jalan sendiri-sendiri. Karena kalau kita seperti ini ya pecah beneran. Belum lagi nanti yang gangguan Hercules lah, yang inilah itu. Kemarin Sunarko juga purnawirawan ABRI datang ke UGM mau numpang tenar juga sama ketua BEM kan. Jadi mau dimakjulkan lah Pak Prabowo dan sebagainya. Memang ada kepastian kalau dimajulkan Pak Prabowo ini terus Indonesia berubah besok. Enggak juga gitu. Kita masih punya 3,5 tahun kepemimpinan Pak Prabowo 1 periode. Kalau ini nanti bisa berubah, semuanya bisa dapat masukan yang baik. Ya mudah-mudahan ini akan merubah beberapa yang sekarang ini kita anggap kurang baik gitu ya, bukan gagal. Itu yang saya pikir bisa ada kesempatan lagi karena tidak ada jaminan juga. Oh, kita ini pernah menurunkan Pak Harto sampai sekarang 28 tahun juga hasilnya ya seperti ini gitu. Korupsi tambah marak, macam-macam sekarang ini kan. Ini kan Republik ini untung nggak seperti Nepal. Kalau seperti Nepal udah ada dari kemarin kita Pak. Gitu. Nah jadi Pak Prabowo bilang juga kan, oh kita ini kan kalau saya nggak diterima kan udah banyak demo di mana-mana.
Indonesia ini sebenarnya tidak punya budaya itu, Pak. Jadi Bapak bersyukur itu. Tapi bukan berarti itu tidak ada riak di bawah ini. Saya kan pengguna medsos. Wong pernah saya bicara soal Bapak sedikit saja tentang waktu itu. 2 hari tuh bisa 4,5 juta viewernya. Itu kan. Ini saya sedang mau buat survei sebenarnya nanti seperti apa kalau saya lagi ngumpulin kira-kira questionnya seperti apa gitu. Jadi pertanyaannya seperti apa supaya dapat saya bukan lembaga survei, Pak. Jadi saya nggak perlu dibayar. Jadi nanti hasilnya akan saya rilis gitu. Nanti mungkin habis-habis ini saya lakukan itu supaya apa? Dapat masukan ini untuk kepentingan kita, Pak. Uh, uh, kita harus berpikirnya secara komprehensif, harus menjadi satu. Karena Pak Prabowo juga ya manusia, pasti ada kurang lebihnya. Ya seperti saya katakan itu, saya tidak suka stylenya Pak Prabowo. Tapi sebagai presiden saya harus hormati itu. Karena Pak Jokowi saja bisa memilih Bapak, kan harusnya ada pertimbangan yang lebih dalam tentang itu. Apakah salah pilih gitu? Kalau salah pilih berarti kita memang ya tunggu waktu saja. Jadi masyarakat ini kalau ini tidak bisa berubah, satu-satunya jalan ada menunggu masa jabatan Bapak habis. Apakah itu 5 tahun atau 10 tahun kita tidak tahu. Jadi masyarakat yang harus ikat pinggang benar-benar ini. Karena sekarang ini yang dikhawatirkan apa? Fiskal kita ini sudah mengkhawatirkan. Banyak yang sudah dibahas. Jadi kalau defisitnya sekarang sudah seperti itu, ya katanya mau dipertahankan 3%, tapi feeling saya kalau seperti ini pasti di atas 3, bisa 3,5, bisa sampai 4, bisa jadi seperti itu. Tapi saya bukan ahli ekonomi, jadi mungkin nanti itu bagiannya orang-orang yang memang membidangi itu. Gitu. Karena Pak Purbaya sekarang ini juga sudah dikhawatirkan. Kalau celutakan waktu awal kan kayak jago gitu kan, gantiin Bu Sri Mulyani. Sekarang dia memblay juga gitu. MBG mula-mula katanya mau ditahan duitnya, nggak tahu, kata belakangan dia ngomong tidak perlu dikoreksi, tidak perlu diprotes karena itu program jangka panjang. Bukan soal program jangka panjang atau tidaknya, yang kita protes itu ugal-ugalannya itu, belanja itu. Nasi busuk di sana sini dan sebagainya. Itu yang sebenarnya. Jadi intinya itu gitu. Jadi jangan salah tangkap. Jadi Pak Prabowo juga begitu. Jadi kritikan ini masukan Pak untuk Bapak duduk kontemplasi, tafakur, benar nggak ini yang dilakukan kan seperti itu. Jadi tidak sembarangan begitu kan. Ya, saya pikir begitu obrolan kita hari ini. Semoga nanti kita dapat apa ya hal-hal yang bisa memberi solusi karena kita sedang masuk apa ya pintu krisis ini kalau kita lihat perkembangan dunia seperti ini. Kita tidak bisa hidup sendiri karena dampak dari perang itu pasti rembetannya kemana-mana. Semoga ini bisa selesai dengan cepat, ada solusi jalan tengah di wilayah-wilayah itu. Kalau kita lihat eskalasinya memang mengkhawatirkan, tapi semoga sajalah rezeki manusia sedunia ini tidak seburuk itu. Ya, saya pikir begitu sementara dari saya sore ini. Semoga obrolan kita ada manfaatnya. Semoga ini bisa juga ditangkap oleh rekan-rekan dan Pak Prabowo sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia. Nggak usah alergi, Pak. Nggak usah alergi. Bapak itu masih didukung sama rakyat Indonesia selama Bapak memang betul-betul bicara kepentingan rakyat seperti janji kampanye Bapak. Mau mati dengan keadilan yang tinggi, mau mati bersama rakyat. Itu ditunjukkan dengan aksi yang Bapak lakukan dalam kebijakan, bukan dalam pidato. Nggak bisa dalam pidato, Pak. Jadi saya pikir begitu. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita terus diberi lingkupan yang baik oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.